search to find a love within. I came back to let you know, got a thing for you. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon saraf sensorik ikan terhadap perbedaan lingkungan, yaitu air asin dan air tawar, yang penting untuk beradaptasi, mencari makanan, dan menghindari dari predator. Metode yang digunakan yaitu metode eksperimen komparatif dengan 3 tahapan, yang pertama adaptasi awal, yang kedua pengamatan pada 2 media yaitu air tawar dan air asin atau NaCl, serta pembedahan untuk mengamati anatomi internal terutama otak ikan. Kami menggunakan 2 ekor ikan mas koki sebagai sampel yang ditempatkan pada 2 wadah berbeda, yaitu air tawar sebagai kontrol dan air asin sebagai perlakuan. Di hari pertama, ikan masih dalam tahap adaptasi terhadap lingkungan baru. Gerakannya cenderung pasif, sering berada di dasar atau sudut wadah, dan nafsu makan belum maksimal karena masih penyesuaian terhadap suhu, pH, serta kualitas air. Kemudian di hari kedua, ikan mulai menunjukkan aktivitas yang lebih normal. Gerakan renang menjadi lebih aktif dan nafsu makan meningkat. Hal ini menandakan ikan mulai terbiasa dengan kondisi lingkungan di air tawar. Kemudian pada hari terakhir, yaitu di hari ketiga, ikan telah beradaptasi dengan baik. Aktivitas berenang stabil, lincah, dan kondisi fisik terlihat sehat. Ditandai juga dengan warna tubuh cerah dan sirip tidak lemas. Ini menunjukkan bahwa ikan telah menyesuaikan dirinya secara optimal di lingkungan air tawar. Pada hari pertama, ikan masih dalam tahap adaptasi terhadap lingkungan air asin. Aktivitas ikan mulai mengalami perubahan dengan gerakan yang cenderung lebih lambat dan sesekali tampak gelisah. Nafsu makan menurun dibandingkan saat berada di air tawar sebagai bentuk respon awal terhadap perubahan kadar garam. Pada hari kedua, ikan menunjukkan tanda-tanda stres atau ketidaknyamanan. Hal ini terlihat dari gerakan yang tidak stabil, sering berenang tidak terarah, serta lebih sering berada di permukaan. Kondisi fisik juga mulai menurun, seperti warna tubuh yang tampak kurang cerah dan respon yang melemah. Pada hari ketiga, ikan tidak mampu bertahan dalam kondisi lingkungan air asin, dan akhirnya mengalami kematian. Hal ini menunjukkan bahwa ikan mas koki tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap kadar garam yang tinggi, sehingga menyebabkan gangguan fisiologis yang berujung pada kematian. Berdasarkan hasil pembedahan, ditemukan adanya perbedaan kondisi otak ikan pada masing-masing perlakuan. Pada ikan yang dipelihara di air tawar, otak tampak berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan otak masih dalam kondisi baik dengan aliran darah yang normal. Sebaliknya pada ikan yang dipelihara di air asin, otak terlihat berwarna lebih pucat atau putih. Perubahan warna ini mengindikasikan adanya penurunan kondisi jaringan, kemungkinan akibat stres lingkungan dan gangguan fisiologis yang dialami ikan selama berada di media dengan kadar garam yang tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan berpengaruh terhadap keadaan organ internal ikan, khususnya otak, yang berperan penting dalam mengatur respons tubuh terhadap perubahan lingkungan.